Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septino Albargani, NIM 131161006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang particle swarm optimization dalam mata kuliah Sistem Kendali Cerdas, dosen pengampu Bapak Swadiksi Istighfara STMT. PSO merupakan metode optimasi yang berdasarkan suatu populasi organisme, terinspirasi dari sekelompok burung atau ikan dalam mencari makan. Setiap individu atau partikel berperilaku secara terdistribusi dengan cara menggunakan kecerdasannya atau intelijensi sendiri dan juga dipengaruhi perilaku kelompok kolektifnya. Setiap partikel PSO memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama posisi, yang kedua kecepatan. Setiap partikel bergerak dalam ruang atau space tertentu dan mengingat posisi terbaik yang pernah dilalui atau ditemukan terhadap sumber makanan atau nilai fungsi objektif. Setiap partikel menyampaikan informasi kepada partikel yang lain dan menyesuaikan posisi. Setiap partikel menyampaikan informasi kepada partikel yang lain dan menyesuaikan posisi dan kecepatan masing-masing berdasarkan informasi yang diterima mengenai posisi yang bagus tersebut. Nah, di sini ada contoh perilaku. Misalnya ada kelompok suatu burung. Burung mempunyai keterbatasan dalam hal kecerdasan. Biasanya ia akan mengikuti kebiasaan atau rule seperti berikut. Yang pertama, seekor burung tidak berada terlalu dekat dengan burung yang lain atau separasi. Yang kedua, burung tersebut akan mengarahkan terbangnya ke arah rata-rata keseluruhan burung atau penyesuaian. Yang ketiga, burung akan memposisikan diri dengan rata-rata posisi burung yang lain dengan menjaga sehingga jarak antar burung dalam kawanan itu tidak terlalu jauh atau kohesi. Jadi PSO dikembangkan berdasarkan pada model berikut ini. Yang pertama, ketika seekor burung mendekati target atau makanan atau suatu fungsi tujuan, secara cepat mengirim informasi kepada burung-burung yang lain dalam kawanan tertentu. Yang kedua, burung yang lain akan mengikuti arah menuju ke makanan tetapi tidak secara langsung. Yang ketiga, ada komponen yang tergantung pada pikiran setiap burung, yaitu memorinya tentang apa yang sudah dilewati pada waktu sebelumnya. Nah, ini implementasi PSO. Misalkan min fx dengan x kurang dari atau sama dengan xb, x kurang dari atau sama dengan xa. Xb itu batas bawah, xa itu batas atas. Nah, persamaan di atas memiliki makna bahwa kita harus ini meminimalkan fungsi fx dengan batas xb dan xa.
Nah, di sini ada langkah-langkah PSO. Yang pertama, tentukan ukuran kelompok atau kawanan atau jumlah partikel sejumlah N. Yang kedua, bangkitkan populasi awal X dengan rentang XB dan XA secara random sehingga didapat X1, X2 sampai Xn dinyatakan dalam XJI. Yang ketiga, hitung kecepatan dari semua partikel VJI dan VJ0 sama dengan 0 sama dengan V awal. Yang keempat, pada iterasi ke I akan didapat yang pertama, nilai terbaik iterasi ke J dari tiap XJI dinyatakan sebagai P base I. Yang kedua, nilai terbaik untuk semua partikel dinyatakan dengan G base I. Yang keempat, update kecepatan partikel J pada iterasi ke I. Menggunakan rumus VJI sama dengan VJI-1 ditambah C1R1 P base J min XJ I-1 plus C2R2 G base min XJ I-1. J ini nilainya 1,2 sampai N. Nah, parameter C1 2 ini merupakan nilai yang ditentukan sendiri. R1 kita tentukan dengan random 0 sampai 1. Yang terakhir, hitung posisi atau koordinat partikel J pada iterasi ke I dengan cara XJI sama dengan XJI-1 ditambah VJI. Nah, jika posisi semua partikel menuju ke satu nilai yang sama, disebut konvergen. Jika tidak, maka langkah keempat diulang dengan perbarui iterasi I sama dengan I plus 1. Nah, di sini ada contoh implementasi PSO. Nah, jika diketahui nilai fx sama dengan 100 min x kuadrat dengan x kurang dari atau sama dengan 60 dan x kurang dari atau sama dengan 120, maka nilai partikel awal yang didapat X1 sama dengan 80, X2 sama dengan 90, X3 sama dengan 110, X4 sama dengan 75. Nah, untuk nilai tiap partikel Xj, kita cari nilai Fx-nya. Nah, nilai F1, F2, F3, F4 ini diperoleh dari Fx 100 min X kuadrat. Nah, didapat F1 400, F2 100, F3 100, F4 625. Nah, dari nilai F1, F2, F3, F4 di atas, nilai yang terkecil adalah F2 dan F3. Nah, sehingga G base-nya ini berada di F2 90 yang bernilai 90. Nah, dari hasil di atas diperoleh P base 1 sama dengan 80, P base 2 sama dengan 90, P base 3 sama dengan 110, P base 4 sama dengan 75, dan G base-nya sama dengan 90. Nah, dari nilai-nilai yang sudah didapat di atas, kita dapat menghitung nilai VJ. Nah, kita misalkan C1, C2 ini bernilai 1. Maka R1 yang didapat, R1-nya 0,4, R2-nya 0,5. Nah, dihitung dengan rumus ini, maka hasil yang didapat adalah partikel 1 bernilai 5, partikel 2 0, partikel 3 minus 10, partikel 4 7,5. Nah, ini merupakan grafik posisi partikel dari implementasi PSO. Nah, ini grafik kecepatan partikel. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.